Semua pada jahat tante. Ada banyak aplikasi yang memungkinkan konsultasi dengan konselor dan psikolog secara online. Salah satu aplikasinya adalah My Counseling. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan konselor, berinteraksi melalui obrolan teks, panggilan suara. Fitur-fitur utama My Counseling ini mencakup keberagaman konselor yang tersedia, sehingga pengguna bisa menemukan seseorang yang cocok dan kebutuhan dan preferensi mereka. Ada juga kesempatan untuk beralih konselor jika perlu. Selain itu, aplikasi ini menyediakan layanan berbayar untuk akses ke fitur-fitur tambahan seperti gambar berikut ini. Kelebihan utama dari aplikasi semacam ini adalah kemudahan akses dan fleksibilitas dalam menjadwalkan sesi konseling sesuai dengan jadwal pengguna. Dengan platform ini, seseorang bisa mendapatkan bantuan profesional tanpa harus meninggalkan rumah atau membuat perjanjian yang sulit. Namun, penting untuk diingatkan bahwa meskipun aplikasi ini memberikan akses mudah ke bantuan profesional, bukan berarti itu adalah solusi tunggal untuk masalah kesehatan mental. Beberapa orang mungkin memerlukan bantuan lebih intensif atau langsung, jadi penting untuk selalu mempertimbangkan opsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu. Saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi My Counseling tersebut. Yang pertama itu, konseling individu. Mungkin fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan sesi konseling pribadi dengan seorang profesional kesehatan mental atau konselor. Sesi ini dirancang khusus untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan masalah pribadi yang mungkin dialami pengguna. Melalui konseling individu, pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, serta strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Manfaat dari fitur tersebut untuk remaja dan mahasiswa adalah untuk remaja dan siswa dapat memanfaatkan konseling individu untuk mengeksplorasi tekanan akademis, perubahan emosional, masalah identitas, atau kecemasan sosial yang umum pada usia ini. Untuk mahasiswa mungkin menghadapi tekanan akademis yang lebih tinggi, stres terkait karir, masalah hubungan, atau masalah kesehatan mental yang mempengaruhi kinerja akademis mereka. Konseling individu dapat membantu mereka menavigasi tantangan ini. Contohnya gini, Maria, seorang siswa SMA, merasa tertekan oleh tuntutan akademis yang tinggi. Dia menggunakan fitur konseling individu dalam aplikasi tersebut. Dalam sesi konseling, ia berbicara tentang stresnya, rasa cemasnya akan masa depan, dan kesulitan mengelola waktu. Konselor membantu Maria memahami sumber tekanan ini, dapat memberikan strategi untuk mengatasi stres serta merencanakan waktu belajarnya. Lalu yang kedua, konseling kelompok. Fitur ini memberikan platform bagi sekelompok orang dengan masalah atau pengalaman yang serupa untuk berkumpul di bawah bimbingan seorang konselor. Dalam konseling kelompok, pengguna dapat berbagi cerita, dukungan, dan saran dengan orang-orang yang mengalami situasi serupa. Ini membantu dalam memberikan perspektif baru, memperluas pemahaman, dan menciptakan rasa solidaritas. Manfaat fitur konseling kelompok untuk remaja dan mahasiswa adalah yang untuk remaja atau siswa bisa mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang mengalami situasi serupa, sebagai pengalaman memperluas jaringan dukungan sosial,
Sedangkan untuk mahasiswa menghadapi ketekanan akademis yang tinggi, konseling kelompok dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi strategi belajar, menyelesaikan masalah bersama, dan mengatasi stres yang datang dengan tuntutan akademis yang berat. Contohnya gini, sebuah grup remaja yang mengalami masalah serupa seperti kecemasan sosial, membentuk sesi konseling kelompok di aplikasi tersebut. Mereka berbagi pengalaman dan strategi yang telah mereka coba untuk mengatasi masalah mereka. Dalam diskusi kelompok ini, mereka mendapatkan dukungan satu sama lain dan merasa lebih dipahami. Yang ketiga, konseling pasangan. Fitur ini memungkinkan pasangan untuk melakukan sesi konseling bersama dengan tujuan memperbaiki hubungan mereka. Dalam konseling pasangan, pasangan dapat mengeksplorasi masalah komunikasi, konflik, atau perbedaan yang mungkin memengaruhi hubungan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk membangun pemahaman yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. Manfaat fitur konseling pasangan ini untuk remaja dan mahasiswa adalah untuk remaja atau siswa, jika memiliki hubungan, fitur ini dapat membantu mereka memahami perbedaan, memperkuat komunikasi, dan menyelesaikan konflik dengan pasangan mereka. Sedangkan untuk mahasiswa, bagi yang menjalani hubungan, tekanan akademis atau ketidakseimbangan waktu bisa menjadi masalah. Konseling pasangan bisa membantu mereka menjaga hubungan yang sehat. Contohnya gini, Lisa dan Rian, seorang pasangan mahasiswa, mengalami konflik yang sering terjadi akibat kesibukan akademis. Mereka menggunakan fitur konseling pasangan untuk berbicara tentang masalah mereka. Konselor membantu mereka memperbaiki pola komunikasi, memahami kebutuhan satu sama lain, dan merencanakan waktu bersama yang lebih seimbang. Lalu yang keempat, konsultasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pandangan atau saran dari seorang profesional kesehatan mental tanpa harus menjalani sesi konseling formal. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan kekhawatiran mereka dan menerima nasihat yang dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Manfaat fitur konsultasi untuk remaja dan mahasiswa adalah: pertama, untuk remaja atau siswa dapat meminta saran tentang tekanan sekolah, konflik dengan teman, masalah keluarga, atau kecemasan yang memengaruhi keseharian mereka. Sedangkan mahasiswa bisa berkonsultasi tentang pilihan karir, tekanan akademis, manajemen waktu, atau tekanan finansial yang sering menjadi masalah. Contohnya, Amir, seorang mahasiswa, merasa tertekan dengan tugas kuliah yang numpuk. Dia menggunakan fitur konsultasi, bertanya pada seorang profesional tentang strategi manajemen waktu. Dalam sesi konsultasi singkat, dia mendapatkan tips yang membantunya mengatur waktu dengan lebih baik dan lebih efektif lagi. Kelima, tanya psikolog. Fitur ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk bertanya langsung kepada seorang psikolog atau konselor tanpa perlu menjalani sesi konseling formal. Ini adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban atau saran singkat atas pertanyaan atau kekhawatiran mereka terkait kesehatan mental. Manfaat fitur tanya psikolog untuk remaja dan mahasiswa adalah: remaja atau siswa dapat bertanya tentang perubahan emosi atau psikologis yang mereka alami tanpa harus menjalani sesi konseling formal. Sedangkan untuk mahasiswa bisa meminta saran atau informasi terkait stres, akademis, adaptasi dengan lingkungan baru, atau menjaga kesehatan mental selama masa studi mereka. Contohnya, Sarah, seorang siswa SMA, merasa cemas dan bingung tentang perasaan akhir-akhir ini. Dia menggunakan fitur tanya psikolog untuk
bertanya tentang perubahan emosinya. Seorang psikolog memberikan informasi tentang gejala kecemasan dan memberikan saran singkat untuk membantu Sarah mengatasi kekhawatirannya. Yang terakhir itu hipnoterapi. Fitur ini menawarkan sesi terapi menggunakan teknik hipnosis. Tujuannya adalah membantu pengguna mengatasi masalah psikologis tertentu atau mengubah perilaku yang lebih diinginkan. Hipnoterapi dilakukan oleh seorang profesional yang terlatih dan berlisensi dalam menggunakan teknik ini untuk membantu pengguna mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi stres, mengatasi kebiasaan buruk, atau meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Manfaat fitur hipnoterapi untuk remaja dan mahasiswa adalah yang remaja atau siswa dapat dalam kasus tertentu, hipnoterapi dapat membantu mengatasi kebiasaan buruk, meningkatkan konsentrasi, atau mengelola stres. Sedangkan untuk mahasiswa bisa membantu dalam mengurangi kecemasan ujian, meningkatkan performa akademis, atau mengatasi kebiasaan belajar yang tidak efektif. Contohnya, Daniel, seorang mahasiswa, mengalami kesulitan mengatasi kebiasaan buruknya yang sering mengganggu konsentrasi saat belajar. Dia mencoba fitur hipnoterapi dalam aplikasi untuk membantu mengubah kebiasaan tersebut. Dalam sesi terapi, dia dilatih untuk mengendalikan kebiasaan buruk tersebut dengan lebih efektif. Semua fitur ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan membantu yang sesuai dengan kebutuhan individu dalam menjaga kesehatan mental mereka, menciptakan ruang aman dan terpercaya bagi pengguna untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mereka alami. Setiap fitur memiliki manfaat sendiri tergantung pada kebutuhan individu. Namun ada beberapa fitur yang cenderung lebih cocok untuk remaja dan ada pula yang lebih relevan untuk mahasiswa atau siswa. Pertama, konseling individu ini cocok untuk kedua kelompok ini. Remaja dan mahasiswa dapat mengeksplorasi identitas, masalah sosial, sementara untuk mahasiswa bisa mengatasi tekanan akademis dan stres yang berkaitan dengan karir. Kedua, konseling kelompok lebih cocok untuk remaja dan mahasiswa. Mereka memungkinkan mereka berbagi pengalaman dengan mereka yang mengalami situasi serupa. Mahasiswa dapat berbagi strategi belajar, sementara remaja bisa mendapatkan dukungan dari teman sebayanya. Ketiga, konseling pasangan lebih relevan untuk remaja yang menjalani hubungan atau mahasiswa yang ingin mempertahankan hubungan sehat saat menghadapi tekanan akademis. Konsultasi cocok untuk kedua kelompok ini. Remaja berkonsultasi tentang masalah sehari-hari mereka, sementara mahasiswa bisa mendapatkan saran manajemen waktu atau tekanan akademis. Lalu tanya psikolog ini sesuai untuk keduanya. Remaja bisa bertanya tentang perubahan emosional mereka, sementara mahasiswa dapat meminta saran terkait stres akademis atau adaptasi dengan lingkungan baru. Yang terakhir itu ada hipnoterapi, lebih relevan untuk mahasiswa sih, karena dapat membantu mengurangi kecemasan ujian atau meningkatkan performa akademis. Meskipun demikian, dalam kasus tertentu, remaja juga bisa mendapatkan manfaat dari teknik ini untuk mengatasi kebiasaan buruk atau stres. Mungkin dalam keseluruhan, fitur-fitur ini memberikan beragam cara bagi remaja, mahasiswa, atau siswa untuk mengatasi tantangan kesehatan mental yang terjadi pada fase kehidupan mereka, dari tekanan akademis sehingga masalah hubungan, konseling, dan sumber daya yang diberikan oleh aplikasi semacam ini dapat memberikan dukungan yang sangat diperlukan. Jadi sementara beberapa fitur ini lebih cenderung cocok untuk satu kelompok daripada yang lain. Semua fitur ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi
baik bagi remaja maupun mahasiswa dalam mengatasi tantangan kesehatan mental yang mereka hadapi.